Salam jumpa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung jam berapa saudara-saudara membuka video Bina Iman pada saat ini. Kita berjumpa lagi dalam Bina Iman GKI Klasik Solo. Ada sebuah teks Injil yang menarik yang kita bersama boleh renungkan pada saat ini tentang bagaimana karya pelayanan harus dikerjakan. Lukas pada pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saya bacakan untuk kita semua. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari sini. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Dan saudara yang dikasih Tuhan, melayani adalah sikap hati untuk menanggalkan 2 hal. Hal yang pertama, menanggalkan kenyamanan. Injil berkisah tentang itu. Injil berkisah tentang bagaimana para murid yang lalu menjadi rasul-rasul Kristus ini diajak untuk dalam kesederhanaan, dalam ugahari. Kenyamanan itu bentuknya apa? Misalnya, kalau kita mau melayani dengan sungguh, menanggalkan kenyamanan, kita mau diganggu dengan mungkin beraneka rupa panggilan pelayanan. Kita mau diganggu dengan beraneka ragam karya pelayanan. Sekalipun mungkin kita merasa kita sedang banyak pekerjaan yang lain, tanggung jawab yang lain, tetapi ketika pelayanan memanggil, kita mau diganggu untuk terlibat di dalamnya. Kita mau ready, ya, selalu ready to serve, selalu ready untuk melayani anytime, setiap waktu. Ya, jadi kita nggak bisa kalau melayani itu hilang-hilangan, nggak ada kabar, tiba-tiba dihubungi susah luar biasa, dijangkau sulit dan lain sebagainya. Pelayanan seringkali kerap harus menanggalkan kenyamanan kita. Pelayanan dalam menanggalkan kenyamanan juga mungkin disertai dengan upaya kita untuk mengesampingkan ambisi dan mungkin juga kepentingan personal kita. Dan lalu memilih untuk mendahulukan kepentingan-kepentingan yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah diwujud nyatakan melalui karya pelayanan kita. Keadilan diwujudkan ketika tidak terjadi keadilan di tempat di mana kita melayani. Kita dipanggil untuk mengesampingkan berbagai kepentingan dan ambisi-ambisi pribadi kita. Mewujudkan keadilan bukan malah menghadirkan ketimpangan, ketidakadilan, perbedaan perlakuan. Yang satu lebih diperlakukan istimewa dari yang lain. Pelayanan tidak ada. Tidak boleh seperti itu. Menghadirkan juga bukan hanya keadilan, tetapi perdamaian bagi situasi yang tidak damai. Bagi situasi konflik, permusuhan, kebencian dalam ruang lingkup pelayanan kita masing-masing, kita dipanggil untuk juga menghadirkan spirit perdamaian, spirit hidup dalam pengampunan. Pelayanan mensyaratkan bukan hanya menanggalkan kenyamanan, tetapi juga kemapanan. Pelayanan adalah perjalanan yang dinamis, tidak selalu dapat kita prediksi harus berjalan seperti apa yang kita ingini. Pelayanan adalah proses kita tidak melanggengkan status quo. Wes, gini aja sudah baik, enggak. Tetapi kita berusaha untuk gini aja udah enak, gini aja udah bagus, gini aja udah baik. Tapi terus berkembang, terus
berpikir inovatif, terus berpikir untuk kreatif dalam karya hidup kita. Kita tuntut untuk terus bergerak maju, untuk terus bertransisi, untuk terus berubah, serta tanggap terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan anti pada kemapanan. Setiap kita, baik saya sebagai pendeta maupun saudara sebagai jemaat, adalah sama-sama pembelajar. Ada waktunya saya mengisi, tapi ada waktunya juga saya harus diisi. Setiap kita sekaligus adalah orang yang belajar, yang mau diisi dan diperlengkapi, berani memiliki sikap belajar dari segala hal, termasuk kepada mereka yang kita anggap sebagai murid kita. Dan pelayanan sebagaimana yang disampaikan dalam Injil berarti berani untuk terlupakan. Secara psikologis manusia punya kecenderungan mudah melupakan yang baik dan gampang mengingat-ingat yang buruk. Maka ingatlah perkataan dari Ibu Teresa yang satu kali mengatakan, kalau engkau berbuat baik, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih, tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja dilupakan orang segera, tetapi bagaimanapun juga berbuat baiklah. Bagaimanapun berikanlah yang terbaik dari dirimu. Karena apa saudara? Karena pada akhirnya ini bukan persoalan kita dengan orang lain, tapi tentang persoalan relasi kita dengan Tuhan, bukan antara engkau dan mereka. Pelayanan adalah menghadirkan wajah Allah. Dalam menghadirkan wajah Allah itu mungkin kita akan terlupakan. Tidak diingat kebaikan-kebaikannya, dilupakan kebaikan-kebaikannya, karya-karyanya. Tetapi teruslah melakukan karya pelayanan. Pelayanan juga kerap kali berhadapan bukan hanya dengan terlupakan, tapi juga terlukakan. Kecewa pada sikap, karakter, tabiat, temperamen sesama pelayan yang lain. Kok dia seperti itu ya? Harusnya kan dia bisa jadi contoh, harusnya kan dia bisa jadi teladan yang baik. Tapi malah membuat aku kecewa dengan karya pelayanan dan sikap hidupnya yang berkebalikan. Wajar saudara-saudara kalau kita kecewa. Sebab kita memang melayani Tuhan, tetapi dalam melayani Tuhan yang sempurna itu, kita melayani bersama dengan sesama pelayan yang lain yang tidak sempurna. Dan kita sendiri yang tentu juga tidak sempurna, bisa keliru, dapat terluka dan melukai. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, terluka dalam pelayanan yang tak menyenangkan itu sekalipun sangat berpotensi atau bisa dikatakan pasti dapat kita alami, kita dapat terus mengupayakan untuk memiliki sikap tidak mudah patah. Seperti yang dilakukan oleh Yesus dan dicontohkan untuk dikerjakan oleh para murid. Kalau engkau terluka karena pelayananmu, itu tidak dihargai, terlupakan atau terlukakan, maka tidak perlu marah-marah, tidak perlu mutung, tidak perlu pindah gereja, tidak perlu menyalahkan orang lain. Tetapi yang dilakukan apa? Cukup kebaskanlah, kebaskanlah debu, beri peringatan, ajak bicara, mengelola luka dengan berupaya merampungkannya, bukan malah menjadikannya masalah yang berkepanjangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan gerejawi dan pelayanan yang kita kerjakan di berbagai ruang lingkup hidup kita memang hanya untuk para pemberani. Jadi kalau saudara terlibat dalam pelayanan di gereja dan di berbagai tempat, saudara adalah pemberani. Pelayanan memang hanya untuk mereka yang pemberani. Mereka yang berani terlupa dan yang berani terluka. Namun ketika kita terus mau dipanggil dan diperlengkapi, kita yakini bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk terus berjalan bersama dengan Yesus sampai kita menerima
mahkota kehidupan yang tidak dapat layu itu, maka marilah kita hidup untuk melayani Tuhan. Sekalipun kita mungkin terlupa atau terluka, tetaplah kerjakan panggilan pelayanan. Tuhan kiranya terus menguatkan dan memampukan kita untuk terlibat dalam karya pelayanan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya.